Ada satu hal yang cukup buatku kecewa di dalam trailer anime Bleach Core kedua kemarin, yaitu tidak adanya gambar yang menunjukkan para Vizsot menggunakan topeng Hollow. Padahal kita sangat berharap jika salah satu misteri yang ada di dalam bab Quincy ini bisa ditampilkan di animenya. Karena memang di dalam manga hanya ada dua scene yang memperlihatkan para Vizsot menggunakan topeng, yaitu ketika Mashiro memberikan pelatihan pada Hisagi dan juga ketika Hiyori, Love serta Lisa bertarung melawan Gerard Valkyrie. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat topeng Hollow telah menjadi ciri khas tersendiri bagi Bleach, apalagi selama pertempuran berjalan ketiga orang kapten yaitu Shinji, Kensei dan Rojuro sama sekali tidak pernah mengeluarkan topeng Hollow. Untuk itulah, demi mengobati sedikit kekecewaan itu, saat ini mari kita ulas tentang kenapa para Vizsot tidak menggunakan topeng Hollow selama pertempuran melawan Quincy. So, enjoy this content and welcome to Opini ID. Sedikit pengenalan, Vizsot atau Vizat merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari Shinigami yang telah memperoleh kekuatan Hollow. Hal itu dapat kita lihat dari kemunculan topeng di wajah mereka, dimulai dari Shinji dengan topeng berbentuk Firaun, Rojuro dengan topeng berbentuk Dokter Wabah, Kensei dengan topeng berbentuk Hoki, Hiyori dengan topeng berbentuk tengkorak, Love dengan topeng berbentuk iblis tradisional, Lisa dengan topeng berbentuk berlian, Mashiro dengan topeng berbentuk belalang, dan terakhir Hachigen dengan topeng berbentuk iblis tradisional Bali. Meski setiap anggota memiliki bentuk topeng yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya kemampuan yang didapat hampir sama. Mau itu peningkatan kekuatan, kecepatan Reryoku maupun kemampuan Zero, semuanya tergantung dari seberapa kuat pribadi anggota tersebut. Satu hal yang menjadi titik kelemahannya yaitu para Vizsot tidak bisa menggunakan topeng Hollow dalam waktu lama. Seperti Love dan Rojuro dengan durasi 3 menit, Shinji, Kensei, Lisa, Hiyori, dan Hachi dengan durasi 5 menit, dan yang paling lama yaitu Mashiro dengan durasi 15 jam. Akan tetapi, terlepas dari penggunaannya yang terbatas ini, melalui tambahan kekuatan Hollow, setidaknya para Vizsot bisa memberikan perlawanan lebih. Seperti dalam kasus ketika mereka membantai puluhan Menos di kota Karakura, melancarkan serangan balik pada sebagian Espada, ataupun ketika Shinji dengan santainya mampu memojokkan Grimmjow. Nah, sekarang melihat bagaimana kekuatan Hollow sangat berpengaruh bagi para Vizsot, lantas kenapa mereka tidak menggunakannya pada saat peperangan melawan Quincy? Padahal selain kekuatan ini bisa menambah daya tempur, kekuatan ini juga bisa memblokir medali Quincy. Apakah ada alasan tertentu ataukah ini bagian dari sebuah kelalaian? Sayangnya sampai sekarang Tite Kubo masih belum mengkonfirmasi itu semua. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kita telah menemukan 3 alasan yang mungkin bisa menjadi penyebab kenapa para Vizsot tidak menggunakan topeng Hollow. Tapi sebelum itu, ada sedikit yang ingin kuluruskan. 3 alasan yang nanti akan kita bahas semuanya merujuk pada 3 orang kapten, yaitu Shinji Hirako, Kensei Muguruma, dan juga Rojuro Otoribashi. Karena selain ketiga orang ini, anggota lainnya sempat mengeluarkan topeng Hollow, seperti Mashiro ketika memberi pelatihan pada Hisagi, ataupun Lisa, Hiyori, dan Love ketika bertarung melawan Gerard. Begitupun dengan sosok Kurosaki Ichigo, dia juga pengecualian yang akan kita bahas, karena memang jauh sebelum bab Quincy, topeng Hollow-nya tidak pernah ditunjukkan lagi. Hal itu mungkin disebabkan kekuatan Hollow Ichigo telah bercampur dengan kekuatan Fullbring sehingga membuatnya kini bisa memiliki bentuk Shinigami berbeda. Jadi sekali lagi, khusus untuk 3 alasan yang saat ini akan kita bahas, semuanya berfokus pada 3 orang kapten saja, yaitu Shinji, Kensei, dan juga Rojuro. Alasan pertama, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuh. Alasan ini memang terlalu sederhana, tapi kalau kita lihat di beberapa kejadian, para Vizsot seolah tidak mendapat panggung khusus selama bab Quincy berjalan.
Misalnya pada saat invasi pertama, dikarenakan pertempuran berjalan sangat cepat, tak ada satupun dari mereka yang sempat menunjukkan kebolehannya. Baik itu Rojuro yang baru dihadapkan pada Najakub, di mana kita tahu Najakub bukanlah tipikal petarung. Begitupun Shinji yang masih dalam perjalanan, yang mana kemungkinannya saat itu dia dihadang oleh beberapa tentara soldat. Demikian juga dengan Kensei, dia hanya menunjukkan ekspresi terkejut ketika para Stand Leader berhasil mencuri Bankai. Kemudian pada saat invasi kedua, di sini kita pun bisa melihat lebih jelas bagaimana mereka tidak diberi kesempatan untuk show up. Ketika Shinji bertarung melawan Bambi, ada semacam gestur meremehkan yang ditunjukkan olehnya, di mana saat itu Shinji seolah percaya diri jika dia mampu mengalahkan Bambi hanya dengan menggunakan kemampuan Shikai. Namun ironisnya, keadaan seketika berbalik setelah Bambi mengeluarkan kemampuan False Standing. Shinji yang terkejut melihatnya langsung terpental oleh bom peledak yang dilayangkan Bambi. Terlebih setelah itu, muncul Kapten Komamura yang mengambil alih pertarungan, yang mana hal ini pun membuat Shinji tersisihkan, dia tidak mendapat tempat untuk bisa mengeluarkan kekuatan penuh. Demikian juga ketika Shinji bersama yang lain bertarung melawan Gerard, dia tidak bisa fokus untuk memberikan perlawanan. Hal itu dikarenakan sebagai pemimpin kelompok, dia lebih mementingkan keselamatan rekan-rekannya, khususnya wakil kaptennya sendiri yaitu Hinamori. Nasib yang sama juga terjadi pada Kensei dan Rojuro, di mana saat itu mereka berdua bertarung melawan Mas Demaskulin. Meski awalnya Kensei mampu menyudutkan Mas dengan kemampuan Bankai, tapi setelah Mas menunjukkan rahasia kekuatan stripnya, keadaan pun menjadi berbalik. Bahkan akibat dari hal itu, Kensei sampai dihajar habis-habisan hingga membuat tangan kanannya patah. Begitupun dengan Rojuro, meski sempat menyulitkan Mas dengan kemampuan Bankai, tapi karena kecerobohan yang dia lakukan, Mas berhasil menetralkan kemampuan Bankai milik Rojuro. Bahkan saat itu, tanpa ada jeda sama sekali, Mas berhasil melubangi tubuh Rojuro dengan kemampuan bintang laser. Di samping itu, seiring pertempuran berjalan, parahnya baik Kensei maupun Rojuro malah dijadikan mayat hidup oleh Giselle dan Mayuri. Jadi pada intinya, menurutku salah satu alasan kenapa Shinji, Kensei, dan Rojuro tidak menggunakan topeng Hollow adalah karena mereka tidak mendapat kesempatan untuk bisa mengeluarkan kekuatan penuh. Aku sendiri merasa bahwa dari awal TT Kubo sengaja menyempitkan ruang gerak mereka, yang mana itu bertujuan untuk menjadikan para Vizord sebagai batu loncatan bagi karakter lain, seperti Komamura yang mengambil alih pertarungan melawan Bambi, Renji yang mengambil alih pertarungan melawan Mas, ataupun Mayuri yang memberikan perlawanan balik pada Giselle. Alasan kedua, kemungkinannya mereka tidak bisa menggunakan topeng Hollow pada saat mode Bankai. Alasan ini didasarkan pada satu kenyataan, yaitu sepanjang para Vizord diperlihatkan, tak ada satupun yang mampu mengeluarkan topeng Hollow bersamaan dengan Bankai, yang mana biasanya mereka selalu menggunakan topeng pada saat mode normal ataupun pada saat mode Shikai. Melihat kenyataan ini tentu membuat kita pun bisa berspekulasi bahwa para Vizord sejatinya belum bisa menguasai kekuatan Hollow secara penuh. Terbukti, jangankan digunakan pada mode Bankai, pada mode Shikai saja mereka memiliki waktu yang terbatas. Itu artinya penggunaan topeng Hollow punya satu dampak yang cukup besar, yaitu menguras banyak sekali energi, selaras dengan apa yang selama ini dilakukan para Vizord, di mana mereka selalu melepaskan topeng sesuai batas waktunya masing-masing demi menjaga kondisi tubuh tetap stabil. Maka dari itu, tidak heran di dalam pertempuran melawan Quincy, baik Shinji, Kensei maupun Rojuro lebih memilih menggunakan Bankai ketimbang menggunakan topeng Hollow. Selain sama-sama menguras energi dan sama-sama meningkatkan kekuatan, penggunaan Bankai dirasa sangat efektif untuk bisa memberikan perlawanan pada musuh yang memiliki kemampuan khusus. Jadi intinya, salah satu penyebab kenapa Shinji, Kensei, dan Rojuro tidak mengeluarkan topeng dalam mode Bankai bukan karena tidak mau, tetapi karena tidak bisa. Dengan penguasaan kekuatan Hollow yang terbatas, mereka bertiga harus memilih satu dari dua kemampuan, antara menggunakan topeng Hollow ataukah menggunakan kemampuan Bankai. Alasan ketiga, mereka dilarang menggunakan kekuatan Hollow oleh Sentral 46.
Ini mungkin satu-satunya alasan yang paling masuk akal, mengingat ada banyak orang yang menaruh harapan jika Tite-Kubo memberikan jawaban seperti ini. Karena kita tahu, sebagai badan peradilan tertinggi di Soul Society, Sentral 46 tidak mentolerir siapapun yang berkenaan dengan Hollow. Bahkan di arc pendulum, mereka tanpa ragu membuang para korban holofikasi seolah-olah para korban ini adalah Hollow biasa. Jadi sangat aneh kalau misalnya Shinji, Kensei, dan Rojuro bisa kembali ke Soul Society secara percuma. Pastinya ada syarat dan ketentuan yang diberikan Sentral 46. Yang mana syarat tersebut kemungkinannya yaitu tidak boleh menggunakan kekuatan Hollow selama menjadi bagian dari Gotei 13. Asumsi ini bisa kita perkuat dari perbedaan yang ditunjukkan para Vice Sword selama pertempuran. Shinji, Kensei, dan Rojuro yang menjabat sebagai kapten di Gotei 13 sama sekali tidak menggunakan kekuatan Hollow. Berbeda dengan Love, Lisa, dan Hiyori yang memilih tinggal di dunia manusia, mereka tanpa ragu melepaskan topeng Hollow. Termasuk Mashiro, meski mengaku sebagai wakil kapten Super Divisi 9, tapi sebenarnya pangkat yang dia katakan adalah ilegal. Atau dengan kata lain, Mashiro bukan bagian dari Gotei 13 dan dia bisa dengan bebas menggunakan topeng Hollow. Jadi di sini cukup logis larangan untuk tidak menggunakan kekuatan Hollow hanya berlaku pada mereka yang menjadi bagian dari Gotei 13 seperti Shinji, Kensei, dan juga Rojuro. Lagi pula, bila kita lihat dari sikap yang ditunjukkan oleh ketiganya, mereka seolah sepakat atas ketentuan yang diberikan Sentral 46. Hal itu dapat tercermin dari bagaimana Kensei membawa Mashiro yang menggunakan topeng keluar dinding Seiretei. Ini seakan menunjukkan bahwa Kensei menaruh rasa hormat dan komitmennya pada ketentuan yang telah ditetapkan. Terlebih bila kita kaitkan pada prinsip yang dipegang para Vice Sword, di balik arogansi dan individualis yang sering mereka tunjukkan, terdapat sisi kepedulian terhadap Soul Society. Terbukti, meski dulu mereka mendapat perlakuan buruk, entah itu dibuang, difitnah, atau dihianati, tak ada satupun dari mereka yang menaruh dendam pada pihak Soul Society. Yang ada mereka ikut membantu Gotei 13 di setiap pertempuran yang dijalani. Oleh karena itu, tidak heran jika di dalam pertempuran melawan Quincy, Shinji, Kensei, dan Rojuro yang menjabat sebagai kapten enggan untuk menggunakan topeng Hollow. Tak peduli segenting apapun, mereka akan tetap menjunjung tinggi harga dirinya sebagai Shinigami yang patuh terhadap segala aturan di Soul Society. Hal ini juga berkenaan dengan jabatan yang mereka pegang sebagai seorang kapten, sudah seharusnya memberikan contoh kepada para Shinigami bawahan. Karena itulah, demi menjaga martabatnya, ada kemungkinan baik Shinji, Kensei maupun Rojuro sepakat untuk tidak menggunakan kekuatan Hollow. Jadi berdasarkan itu semua, sangat masuk akal jika salah satu alasan yang menjadi penyebab kenapa mereka tidak menggunakan topeng Hollow adalah karena mereka dilarang oleh Sentral 46. Well teman-teman, itulah tadi 3 alasan yang bisa kuutarakan terkait kemunculan topeng Hollow di peperangan melawan Quincy. Alasan pertama, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuh. Alasan kedua, mereka tidak bisa menggunakan topeng Hollow pada saat mode Bankai. Dan alasan yang ketiga, mereka dilarang untuk menggunakan topeng Hollow oleh Sentral 46. Dari ketiga alasan itu memang masih terdapat tanda tanya, mengingat Tite-Kubo belum bisa memberikan jawaban jelas mengenai hal tersebut. Semoga saja nanti di dalam animenya misteri terkait topeng Hollow bisa lebih dijelaskan, karena di dalam trailernya sendiri terdapat hal-hal baru yang dimunculkan seperti bangkai milik Shinji Hirako, ingatan Soul King, ataupun tanda-tanda kehadiran sosok yang muncul di dalam novel Can Fear Your Own Word. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.